Dunia pengadilan penuh misteri. Oh ya, baik. Pada hari ini kan tanggal 1 Juni 2024 dibukalah kantor hukum saya yang saya dengan beliau Bang Purwakarta dan juga merupakan saya yang kedua adalah di sini juga akan dibuka kantor perkumpulan olahraga Gaple Indonesia. Ada Pordi, perkumpulan olahraga Dubino, maka saya bentuk ketua umumnya perkumpulan olahraga Gaple Indonesia. Itu jadi di sini nanti akan berkantor dua, yang di lantai bawah ini adalah kantor saya dengan Bang Purwakarta kantor hukum, dan di lantai 3 nanti akan ada sekretariat Pordi perkumpulan olahraga Gaple. Itulah agenda kita. Pak Jenderal, yang mendasari atau melatar belakangi Pak Jenderal membuat kantor Pak Purwakarta apa? Baik, terima kasih. Saya dari tahun 1989 itu sudah jadi pengacara, sebenarnya pengacara di militer. Itu tahun 2007 saya beralih menjadi jaksanya tentara yang disebut dengan auditor. Nah, ada sejarahnya kenapa saya memilih abang saya ini sebagai tandem, sebagai partner. Ketika saya menjadi kepala auditor militer tinggi 2 Jakarta, kalau di sipil itu namanya kajatinya. Nah, beliau pernah ke kantor saya berdiskusi. Nah, beliau juga saya pantau sering menjadi narasumber. Maka itulah pertimbangan saya kenapa saya harus memilih orang yang jauh lebih pengalaman, lebih pintar daripada saya, karena saya baru belajar lagi kan. Itu. Jadi dasarnya kenapa sampai saya pilih abangku ini, karena beliau itu sangat pengalaman, beliau juga akademisi, sehingga bisa saya anggap mampulah untuk membimbing sana. Itu dasarnya kenapa sampai saya harus memilih beliau. Nah, kalau Pak Purwakarta sendiri sampai menerima ajakan dari beliau gimana? Ya, saya pikir ini satu terobosan ya. Saya bisa bermitra ya, bisa berpartner dengan mantan militer ya, lagi dengan pangkat Brigjen Purnawirawan yang penuh pengalaman, dan kerjanya pun nggak main-main karena mil ya. Saya juga jadi salah satu direktur di Kejaksaan Agung, sehingga banyak hal-hal yang memang saya bicarakan dengan Pak Edi Imran ya, untuk kedepannya kalau kita mendirikan kantor itu seperti apa, mau kemana dan untuk apa. Nah, sekarang kan kita banyak kan, kita tahu semua kantor lawyer di mana-mana kan banyak, tapi yang berkualitas itu kan bisa dihitung dengan jari kan. Nah, kita tidak akan menjadi pengacara yang memang, atau tidak akan menjadi pengacara yang memang tidak mempunyai kredibilitas yang tinggi ya. Kita tetap punya harga diri dan kita tetap tegak lurus atas bagaimana hukum ini memang berjalan sesuai dengan aturan ya. Kan kita banyak sekarang kita dengar juga oknum pada jual beli pasal kan, mau di penyidikan, mau di oknum kejaksaan maupun di pengadilan. Nah, inilah yang saya tandem dengan Pak Edi Imran, karena beliau mantan Pekmil dan Kejagung. Ya, itulah yang kita mau coba bisa memang melakukan terobosan dengan rule of the game. Pak Jenderal sendiri, dari kacamata Pak Jenderal, melihat sekarang hukum di Indonesia, no viral, no justice. Nah, ini gimana tanggapannya Pak Jenderal? Gini, saya ini aparat penegak hukum, saya pernah akademisi, dosen akabri juga, dosen SEPA, dan juga sekaligus sebagai praktisi hukum. Saya mengamati dinamika hukum yang ada di Indonesia, bukan hanya di hukum militer tapi juga di hukum sipil. Nah, kenapa saya tertarik untuk buka kantor hukum bersama beliau? Karena saya melihat ini yang bisa dikatakan calon marut lah penegak hukum. Ya, kita akan mencoba untuk betul-betul menegakkan hukum seperti yang disampaikan beliau tadi, sesuai dengan koridor,
sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada. Ya, kita harus menegakkan. Selain itu begini, selain saya sebagai pengacara, saya juga adalah pembina dari Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi kita juga menerima aduan-aduan masyarakat, dan kalau cukup bukti pasti kita lanjuti. Gitu. Jadi selain nanti sebagai pengacara dengan beliau, saya juga ada tugas lain, yaitu sebagai Gerakan Nasional Pengawasan se-Indonesia itu. Jadi misalnya ada laporan kepada kita, ada indikasi keterlibatan siapapun yang terlibat dalam korupsi, maka kami akan bertindak untuk itu. Jadi nanti ada dua tugas. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana kondisi hukum di Indonesia, bisa dikatakan parah, sangat parah. Ya. Untuk saat ini berarti. Ya, segalanya. Ya. Mungkin udah turun dari titik nadir. Titik nadir itu. Itulah yang coba saya dengan beliau nanti. Mudah-mudahan kita menegakkan hukum di Indonesia ini secara baik dan benar. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.